Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, sahabat operator dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk video kali ini agak sedikit berbeda daripada biasanya. Kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai ujian P3K, yaitu terkait dengan pedagogik, kepribadian, dan beberapa soal mengenai manajerial. Mudah-mudahan pembahasan soal ini bisa bermanfaat bagi calon guru P3K yang akan mengikuti ujian. Di sini ada beberapa soal teman-teman terkait dengan teknis dan manajerial. Namun pada kesempatan kali ini hanya saya bahas beberapa soal saja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan guru-guru calon P3K yang akan mengikuti ujian tulis nantinya. Oke, untuk soal pertama, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Kecerdasan apa yang ditanyakan? Jadi karena aturannya itu seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja, maka ini lebih ke sifat alamiahnya. Kalau kinestetis ini terkait dengan gerak, kemudian visual ini pandangan atau apa yang dilihat oleh siswa, kemudian verbal linguistik ini bahasa verbal, logis matematis ini adalah logika matematika. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan karena banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi yang sesuai. Dan E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas. Oke, kita lihat dulu ini yang C, memberikan toleransi. Ini juga tidak baik. Kemudian tetap meminta tugas, ini juga terkesan otoriter. Kemudian menolak, ini juga tidak cocok ya teman-teman. Jawaban yang benar ini adalah A, teman-teman. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ini tugas kita sebagai seorang guru, kita fasilitasi, kita diskusi dengan mereka agar mereka bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh seorang guru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang Anda lakukan dalam menentukan urutan siswa urutan 1, 2, dan 3 itu berdasarkan apa? A. Rata-rata nilai rapor saja, ini juga kurang tepat rasanya. Kepribadian dan nilai rapor, ini juga kurang tepat. Nilai rapor dan capaian prestasi akademik, keterlibatan kepengurusan OSIS, ini nggak ada ngaruhnya ya OSIS ya. Di sini yang lebih tepat adalah prestasi akademik dan non akademik. Kenapa? Dikarenakan prestasi akademik ini sudah pasti dari nilai rapor, nilai kesehariannya, dan non akademik ini bakat minatnya, kegiatan ekstrakurikuler yang mereka laksanakan. Menurut saya ini lebih spesifik jawabannya, yang E teman-teman ya. Nanti jika teman-teman punya pendapat lain, nanti teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan di kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melapor hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Yang A ini memberi hukuman. Memberi hukuman ini bukan alternatif terbaik teman-teman. Kemudian yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas.
serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Nah, ini boleh sebetulnya, tapi kita lihat jawaban yang lain. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Oke, ini teguran juga kurang tepat. Kemudian merekomendasikan kepada guru BK untuk melakukan konseling untuk mengajarkan keterampilan kerjasama. Ini bisa sebetulnya. Kemudian yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, ini lebih tepat yang E, teman-teman ya. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugasnya masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Kita lanjut ke soal berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap beberapa perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakangnya. Ini tidak baik tentunya. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didik. Kemudian C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ini juga kurang tepat rasanya. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Guru tidak bisa mengurangi perbedaan. Kemudian yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Ya, ini sepertinya yang E yang lebih tepat, dikarenakan ada peran untuk menumbuhkan sikap saling menghargai atas berbagai perbedaan di atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru yang anaknya kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini menjadi dilema. Di satu sisi aturan harus tetap dijalankan, di sisi yang lain yang terlambat juga seorang guru dan anaknya. Yang A, memenuhi permintaan teman Anda. Oke, ini tidak cocok ya. Kemudian tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran tetapi hanya untuk anaknya. Ini untuk anaknya saja, untuk ibunya tidak, untuk gurunya tidak. Ini juga tidak adil rasanya, kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. Nah, pengurangan jumlah poin ini juga salah menurut aturan. Kemudian yang D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Yang E, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Ini yang lebih tepat adalah yang E, teman-teman. Kenapa? Karena yang mengalami keterlambatan ini bukan hanya seorang siswa tetapi juga seorang guru. Maka secara struktur organisasi kepala sekolah harus mengetahuinya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah. Kenapa harus dilaporkan kepada kepala sekolah? Karena yang terlambat bukan hanya siswa tetapi juga seorang guru. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan UTS. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda mendapat cerita tersebut,
apa yang Anda lakukan? Yang pertama, memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak dapat membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Ini kurang tepat. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Ini tidak mengkaji akar masalah. Ini juga kurang tepat ya. Yang C, memberitahu kepada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk minta maaf. Ini juga kurang logis teman-teman ya. Yang D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah dan jalan penyelesaiannya. Masuk akal yang D. Kemudian yang C, cukup didengarkan saja keluhan. Ini juga kurang tepat. Ini jawaban yang lebih tepat, saya rasa yang D teman-teman. Tugas seorang guru itu juga sebagai fasilitator teman-teman ya. Kalau dalam kasus ini, memfasilitasi pertemuan di antara kedua murid yang berselisih paham tadi, sehingga akar masalahnya diketahui dan dicarikan jalan penyelesaiannya. Saya rasa jawaban yang lebih tepat ini adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Yang A, memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Ini bukan hanya konsentrasi belajar teman-teman ya, ini juga terkait aturan. Aturan itu punya sanksi. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru BK untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Kita lihat dulu yang C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone dengan cara melakukan pemeriksaan. Ini mungkin caranya kurang efektif. Kemudian yang D, saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Ini yang lebih taat kepada aturan yang sudah dibuat, ada teguran langsung di situ. Ini juga sanksi sebetulnya. Kemudian harapannya dia tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Kemudian yang E, merampas handphone dan manggil. Oke, ini merampas ini kurang tepat. Yang lebih cocok sepertinya yang D teman-teman ya. Saya menemui siswa yang bawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Kemudian soal berikutnya, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour. Anda menjadi pendamping kegiatan studi tour. Sesuai rencana, rombongan studi tour ini akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tapi karena suatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari biasa. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C, menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar mengimbau para guru tetap masuk sekolah. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Kalau yang E ini tidak sinkron dengan pertanyaannya, karena ini berapa guru berencana tidak masuk, berarti ini terkait dengan guru. Kemudian yang D, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Ini boleh. Yang C, menyarankan kepada guru berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk. Ini sulit rasanya. Kemudian tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Nah, ini lebih relevan dengan pertanyaan. Jadi ada beberapa guru yang berencana tidak masuk hari pertama karena alasan kelelahan. Apa yang kita lakukan? Kita tetap masuk sekolah sebagaimana hari biasa walaupun banyak guru yang izin. Ini terkait dengan tugas tanggung jawab profesional seorang guru. Kita lanjut ke soal terakhir teman-teman dalam video kali ini. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Apa yang Anda lakukan? Jadi intinya di sini ada pelanggaran, bermotornya berhenti melewati garis marka jalan.
Oke, apa yang kita lakukan? Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa tidak melakukan pelanggaran. Yang C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis. Oke. Yang D. Berteriak dengan keras. Nah, ini kurang tepat. Yang E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kalau yang A, teman-teman, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Ini rasanya kalau di jalan agak sulit kita menegurnya. Alangkah baiknya seorang guru itu memberi penjelasannya di kelas nanti. Kemudian menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke, ini boleh. Kemudian yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. Ini di jalan juga ini kurang tepat rasanya. Kemudian berteriak dengan keras, ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jadi menurut saya ini yang lebih tepat yang E, teman-teman. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran kepada siswa di sekolah Anda agar tidak melakukan hal seperti itu. Dengan memotret Anda bisa memperlihatkan pelanggaran tersebut. Terus kenapa tidak ditegur? Kalau ditegur di jalan ini rasanya kurang cocok. Kalau yang C dan A, kemudian berteriak, ini juga kurang tepat. Kemudian menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa tidak melakukan pelanggaran. Lebih jelas kasusnya ketika dipotret. Jadi dengan memperlihatkan foto kepada para siswa, mereka diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama. Iya, itu saya rasa jawabannya yang E ya teman-teman ya. Ya, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan soal-soal yang sudah kita bahas tadi ada manfaatnya, terutama untuk guru-guru calon P3K, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf di mana ada kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.